Shalom. Nama saya adalah Tasmo Utoyo, asal dari kota Brebes. Permulaan saya atau awal saya mengenal Tuhan Yesus di tahun 2008 akhir. Latar belakang saya adalah seorang Muslim, keluarga besar saya Muslim, di mana saya hanya bagian kecil bagi mereka, dan bisa dibilang di dalam keluarga adalah satu-satunya orang yang mengenal Tuhan Yesus. Awal saya mengenal Tuhan pada dasarnya bukan karena ada hal-hal yang banyak teman-teman yang mempunyai pendapat bahwa saya diiming-imingi sebuah suatu kekayaan atau suatu harta yang berlimpah, tapi kenyataannya tidak. Karena awal saya bisa bertobat menjadi orang percaya itu karena mengalir, ya. Jadi tidak ada paksaan dan tidak ada suatu intimidasi dari manapun. Jadi yang saya alami tahun 2008 itu adalah masa-masa sulit, terutama bagi keluarga saya, di mana kami sekeluarga sangat terhimpit, ya, khususnya di dalam perekonomian kami. Tapi tidak terbenak di pikiran saya akan berubah seperti ini. Tapi kalau Tuhan sudah mengubahkan, itu adalah jalan Tuhan. Ya, saya tinggal di suatu komplek pertokoan sentra bisnis di pertengahan 2008, dan saya juga tidak tahu ada inilah jalan Tuhan buat saya untuk merubah saya menjadi yang seperti saat ini. Tidak ada janji-janji dan tidak ada ikatan janji dengan orang lain atau seorang hamba Tuhan, pendeta atau apapun. Tapi tiba-tiba Tuhan kirimkan seorang hamba Tuhan ke tempat pertokoan di mana kami sekeluarga tinggal, dan saya bekerja di sebuah toko tersebut. Istri saya bilang, "Bah, tadi ada seorang pendeta datang ke rumah kita saat ini." Posisi saat ini saya lagi pergi, tidak ada di lokasi, dan saya masih berkata seperti ini. Kalau untuk masalah agama, kepercayaan saya sangat menghormati teman-teman kita. Tapi kalau untuk saya boleh masuk di dalam dan kami boleh mendalami agama yang sekarang saya anut, agama Kristen, saya berkata seperti ini kepada istri saya: kita tidak bisa menjual iman kita. Tapi berjalannya waktu, hari demi hari yang saya alami dengan keluarga saya, hidup kita semakin sulit, ya. Jadi akhirnya saya menentukan besoknya, 1 minggu kemudian seorang pendeta datang kembali memberikan satu buah Alkitab pada istri saya. Dia pesan bahwa saya suruh belajar dan saya suruh mempelajari, tapi enggak tahu ada kegerakan apa di hati saya gitu. Sementara saya kemarin berbicara kalau masalah pindah kepercayaan, saya bilang itu tidak mungkin bagi saya. Tapi pada malam itu akhirnya saya berdoa menurut doa saya, ajaran saya yang dulu, bahwa saya bertanya setelah saya melakukan sembahyang,
saya ada kegalauan dan ada rasa bimbang dan ragu. Akhirnya saya mulai goyah dan dalam hati saya ada bisikan-bisikan yang mungkin menurut hati nurani saya, ya coba apa salahnya kamu pelajari dulu, ini kan kitab suci katanya, belajar. Dan istri saya juga pesan kalau mau belajar mulai dari Yohanes dulu katanya, karena kalau itu kan ada dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau mulai perjanjian baru coba baca dulu di perjanjian baru, mulai kitab Yohanes, ya kan? Karena di situ tertulis pada mulanya Allah itu ya, Allah di situ, Allah kita. Akhirnya saya mulai belajar, ya kan, mulai membaca ayat demi ayat, bab demi bab saya baca berulang-ulang, dan saya melakukan sembahyang kembali setelah malam itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya ada timbul kebimbangan dan keraguan saya yang sebenarnya Tuhan mana sih yang benar, ya gitu kan. Tapi di Alkitab saya buka-buka dan kok di situ tertulis adalah akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Di situ tertulis. Akhirnya saya mulai berenung, apakah benar gitu kan. Dan pada seminggu berikutnya itu sudah saya lewati. Seminggu berikutnya saya mendengarkan sebuah radio, waktu itu namanya Pelita Kasih ya, RPK, Radio Pelita Kasih. Tidak sengaja saya lagi setelah bekerja di atas jam 10 mau tutup toko, di RPK itu terdengar lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari, ya kan. Lah, lagu ini kok enak didengar, dan saya mendengarkan lagu itu damai sekali, gitu ya. Akhirnya saya pengen belajar, tanya-tanya itu lagu apa sih, lagu dunia apa lagu enggak. Begitu saya dengerin kembali, ada kaset. Kebetulan di samping tempat pekerjaan saya adalah toko handphone ya, orang jual beli handphone. Mereka di komputernya itu setel itu lagu-lagu itu, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Loh, kok menyentuh saya? Saya lebih kayaknya saya pengen lebih dekat lagi, pengen ada rasa damai banget, walaupun dalam kondisi yang sangat buruk sekali pada saat itu tentang ekonomi. Tapi saya begitu mendengarkan lagu itu kayaknya sukacita saya timbul. Nah, dan nggak tahu kenapa keesokan harinya bos saya punya orang tua mengajak saya antar ke gereja, ya kan. Pertama antar ke gereja, dia bilang itu gereja di Kelapa Gading, di pertemuan salah satu gereja di Kelapa Gading. Pada saat itu saya belum mau masuk yang pertama. Nah, akhirnya begitu minggu depannya, akhirnya saya suruh antar kembali. Begitu itu tidak ada kesengajaan kok, saya langsung pakaian rapi dan pokoknya rapi lah. Akhirnya hati saya, saya bukan coba-coba tapi saya mau ke gereja, ya kan. Akhirnya antar gereja loh. Akhirnya begitu setelah saya antar, maminya bos saya bilang, Mbak Toyo mau tunggu di depan atau masuk aja? Itu tidak ada rasa beban saya, maksudnya udah tunggu sini aja atau alasan yang lain. Saya langsung masuk ke gereja itu. Jadi begitu masuk ke gereja, saya mengikuti perjalanan ibadah itu. Ya tidak ada, hati saya tidak ada penolakan.
maksudnya tidak ada bertentangan dengan hati saya mengalir begitu aja, ikut ibadah. Dan yang membuat saya sangat terkejut lagi, di saat firman Tuhan akan ditaburkan, akan dibacakan oleh seorang hamba Tuhan atau pendeta, lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari itu tadi dinyanyikan di gereja tersebut. Jadi makin menguatkan saya gitu loh. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan yang saya pikirkan kemarin-kemarin gitu loh. Dan saya renungkan janjimu seperti fajar pagi hari. Jadi janji Tuhan itu baru terus seperti besok lagi, hari ini sudah menerima janji. Seperti kita sudah mendapatkan matahari, itu sinar dari Tuhan. Nah, kita sudah mendapatkan, besoknya kita mendapatkan lagi. Dan akhirnya saya berpikir, apakah seorang kekristenan atau sebagai orang percaya, setiap apa yang dikatakan di Alkitab, ya dan amin janjinya Tuhan, apakah ini benar terbukti di dalam kehidupan kita, ya kan? Akhirnya saya sudah berjalannya waktu itu, saya diajak teman saya itu yang kemarin pendeta itu, Pak, kapan-kapan ketemu dengan ya saya sebutkan namanya Pak Pendeta Petrus ya, namanya Pak Petrus. Udah seperti itu saya dipertemukan. Itu dulu saya kalau orang-orang Kristen berdoa, saya kadang nggak mengikuti dan saya bahkan keluar gitu teman-teman gitu. Tapi ini kok saya didoakan, saya nunduk aja, nurut gitu loh. Maksudnya kayak ada hal yang sudah mempengaruhi diri saya. Jadi saya istilahnya nggak ada, batin saya tidak ada penolakan gitu loh. Dan saya merasa damai sejahtera bahwa tidak ada paksaan apapun gitu kan. Gitu kan? Akhirnya saya mulai dikunjungi oleh hamba Tuhan, ya, dia bilang, ya kalau Bapak siap untuk menjadi orang percaya, orang Kristen, ya bolehlah Bapak nanti bisa bergabung di gereja kami. Akhirnya saya bergereja, tapi yang saya alami bukannya saya mendapatkan damai sejahtera di dalam secara jasmani, tapi malah saya mendapatkan hal-hal yang sangat menyakitkan dan sangat bertentangan dengan pemikiran saya. Ternyata jadi orang Kristen nggak enak juga gitu. Nggak enaknya apa? Waktu saya sudah dibaptis, percaya, sudah dibaptis, mau berangkat ibadah pagi, saya kecelakaan, ya kan? Mau jengin istri saya kakinya sampai hancur, remuk, dan saya juga sempat celana dengan baju sampai robek-robek, tapi saya tetap enggak ada tawar hati, saya pulang lagi. Saya pulang lah karena baju saya kotor, tapi saya tetap berangkat ke gereja. Bahwa itulah ada roh yang nggak tahu juga kenapa di hati saya itu ada roh yang menyala-nyala gitu loh. Dan istri saya titipin ke salah satu hamba Tuhan juga, dan saya ke gereja. Saya tetap ke gereja. Dan pada saat mulai saya berlalunya dengan waktu, akhirnya saya banyak kadang mencobai Tuhan, atau saya mengetes-ngetes lah, istilahnya apakah benar kalau memang Tuhan saya bisa membuktikan enggak, saya bilang Tuhan. Akhirnya apakah karena ini untuk menguatkan iman saya, di dalam saya boleh mengikuti Kristus, atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Jadi istri saya sakit di rumah, dia bilang, Pak, saya itu ada benjolan di kiri, benjolan kiri sakit sekali, kalau habis mandi sakit, saya bilang. Akhirnya saya bilang, kenapa ya Tuhan, kok
saya udah jadi orang Kristen, bukannya saya ada bersungut-sungut juga, saya udah jadi orang Kristen, kenapa kok cobaannya masih bertubi-tubi gitu ya. Akhirnya udah saya maaf aja, makan aja sangat sulit gitu. Tapi dengan saya masuk Kristen kok cobaannya tambah luar biasa. Akhirnya saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan, Engkau Tuhan saya, tolong saya dong. Masa nggak bisa menolong saya bilang gitu. Akhirnya saya menantang Tuhan, ya kan? Iya, saya bilang berdoa. Akhirnya saya berdoa aja, Tuhan, ya karena saya adalah orang-orang yang percaya yang baru awal-awal, ya doanya yang penting Tuhan, saya minta kesembuhan untuk istri saya, dan kalau memang istri saya sembuh, ya saya pasti akan semakin setia kepada Tuhan. Loh, begitu. Hari Minggu habis ibadah saya berdoa, hari Rabu kok nggak ada perubahan. Saya bilang nggak, kemas katanya makin sakit. Malam Kemisnya saya berdoa lagi, dalam nama Yesus saya bilang itu. Kalau memang ini udahlah, saya bilang nggak tahu jadinya jadi apa. Saya bilang itu. Kalau memang Tuhan mau tolong saya bilang itu. Akhirnya saya berdoa, dan malam Jumat saya berdoa sambil saya olesin minyak urapan, dikasih sama Tuhan juga. Berdoa saya olesin. Akhirnya paginya memang benar-benar total sembuh. Jadi akhirnya, oh iya, Tuhan sudah memberikan janjinya kepada saya dan bisa menyembuhkan. Saya juga harus membuktikan kesetiaan saya kepada Tuhan gitu. Karena saya memberikan pelayanan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah dahulu melayani kita, sudah baik kepada kita. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Ini adalah timbal balik kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kita. Bukan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Salah. Jadi Tuhan sudah melakukan sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sebelumnya sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ya, jadi akhirnya berjalannya dengan waktu, akhirnya saya semakin setia kepada Tuhan, iman kami setia kepada Tuhan. Kadang saya juga banyak hal-hal yang baru dipikirkan oleh pikiran saya, belum saya doakan, belum saya lakukan, sudah terjadi. Dan sekarang segala sesuatunya Tuhan permudahkan, baik urusan-urusan anak saya di dalam studinya maupun di dalam apapun, Tuhan semuanya bereskan. Karena sempat saya mengalami intimidasi juga, karena proses waktu saya bertobat, anak saya dalam masa-masa pertumbuhan. Jadi waktu itu anak saya SMP kelas 2 ya, SMP. Jadi sangat mengalami intimidasi. Bahkan karena dengan peralihan saya dari agama yang dulu, kepercayaan saya yang dulu ke kepercayaan saya yang sekarang, anak saya ternyata mendapat tekanan dari sekolah. Jadi sampai katanya kesaksian anak saya bilang, "Pak, gara-gara Bimo masuk Kristen, Bimo mau dicekek sama gurunya Bimo." Saya bilang, "Nggak apa-apa, tetap maju terus," saya bilang itu. "Saya berdoa buat kamu, pasti semuanya akan ya." Jadi kok ini akhirnya saya dan istri saya sudah beres. Ini ada hal-hal yang harus saya selesaikan lagi. Jadi nggak begitu mudah mengalir begitu aja. Ternyata banyak batu kerikil-kerikil yang tajam yang di depan saya yang boleh saya hadapi. Anak saya akhirnya jadi mentalnya terganggu juga, karena gara-gara saya
mengambil keputusan untuk berpindah kepercayaan. Ya kan, saya juga sangat kasihan sekali. Akhirnya saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau memang saya boleh bekerja di ladangnya Tuhan dan kami boleh menjadi saksinya Tuhan, tolong dong keluarga saya, terutama anak saya. Jadi saya berdoa tiap hari, berdoa dalam nama Yesus. Akhirnya ya Tuhan bereskan, anak saya akhirnya mengambil keputusan. Karena kemarin-kemarin sebelum itu dia masih bimbang kan, mau memilih kepercayaan yang A atau yang B. Akhirnya ikut dengan saya, dan puji Tuhan ya sekarang ikut dengan saya. Jadi saya bersyukur bahwa dan apapun saat ini, di saat kami doakan, Tuhan juga sediakan buat kita. Dan yang terutama, kita setia dulu kepada Tuhan, ya kan? Kami percaya bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, apapun yang kita minta Tuhan pasti cukupkan. Jadi ini sebagian kesaksian dari saya. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita boleh berbagi kesaksian untuk saling menguatkan, karena masih banyak kesaksian saya sampai saat ini, mulai sampai saya menjadi hamba Tuhan. Jadi butuh proses yang panjang, ya kan? Jadi kalau ini hanya sebagian kecil proses peralihan saya dari orang percaya, kepercayaan yang dulu menjadi kepercayaan yang sekarang, mengenal Tuhan Yesus. Itu yang saya alami saat ini. Jadi tunggu saja episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.